Halo semuanya, balik lagi sama gue Afri, Gen Z Finance Coach, yang pada hari ini kita bakal bahas 3 kesalahan para pasangan muda di Gen Z yang mungkin teman-teman nggak tahu dan nggak sadar ini bisa jadi bom waktu untuk kehidupan keuangan pasangan teman-teman. Ini dia, kita langsung masuk ya. Jadi yang pertama adalah red flag one, nggak punya dana darurat gitu. Dimana kalau Gen Z mungkin seneng banget ya sama YOLO, atau kalau di zaman gue itu hidup seperti Larry gitu ya. Nah, apa maksudnya YOLO itu kan you only live once. Jadi nggak usah mikirin di masa depan, pokoknya nikmati yang ada di masa sekarang. Nah, itu ada sesuatu pemikiran yang sebenarnya cukup keliru ya, karena kita tetap harus mikirin kita di masa depan. Jadi nggak cuma kita ngabis-ngabisin atau kita foya-foya apa yang kita punya sekarang tanpa punya planning. Salah satunya adalah dana darurat. Dimana dana darurat itu beda ya sama tabungan teman-teman ya. Kalau misalnya tabungan itu kita kumpulin karena kita punya goals untuk kita belanjain, misalnya kita punya tabungan untuk beli rumah, atau kita punya tabungan untuk kita mau holiday, ini beda nih. Dana darurat itu adalah safety net kita. Itu dimana safety net ini ujung-ujungnya kita gunakan kalau ada keperluan yang mendesak. Itu contoh gampangnya, kalau kita misalnya masuk rumah sakit tiba-tiba, atau misalnya kita tiba-tiba di PHK gitu ya, di zaman yang serba nggak jelas ini, serba yang tiba-tiba ada dar-dor gitu kan, sehingga kita punya safety net gitu. Jadi ketika kita ada pengeluaran yang mendesak, kita ada harus keluarin cash flow, itu kita enggak gagap, kita enggak kebingungan cari pinjaman sana sini, tapi kita udah punya safety net. Nah, gimana buat ngumpulinnya atau berapa yang harus dibutuhin untuk safety net, itu setiap orang beda-beda, dan sebenarnya cukup banyak ya. Yang kalau misalnya di luar sana mungkin banyak yang mengeneralisasi, 3 kali kebutuhan bulanan, 6 kali kebutuhan bulanan, 12 kali kebutuhan bulanan. Sebenarnya enggak sesimpel teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau tahu yang lebih detail, itu nanti bakal gua bahas di sesi webinar tentang financial literacy khusus untuk rumah tangga. Itu nanti di minggu depan ya, di hari Rabu tanggal 30 Juli. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah red flag dari Gen Z pasangan muda adalah dikit-dikit pay later. Itu dimana mungkin ini baru ada di zaman sekarang ya. Kalau di zaman dulu mungkin kalau ketika orang mau ngutang atau mau mengkredit sesuatu, itu butuh tahap-tahap yang lumayan banyak, itu harus ke bank dulu atau ke lembaga keuangan yang lain, itu agak sulit gitu. Nah, sekarang untuk kita minjem atau kita ngutang itu sangat amat dipermudah dengan teknologi. Kita kenal ada namanya pay later, kita kenal yang ada namanya pinjol, dengan segala kemudahannya ya. Jadi dengan KTP, dengan kita sekali klik doang, itu bisa langsung masuk kebutuhan kita. Misalnya kita minjem 1 juta, 2 juta, sampai mungkin ada yang 10 juta, 20 juta, itu semudah itu, 5 menit langsung cair. Nah, tapi dengan segala kemudahan itu, teman-teman jangan sampai salah bahwa yang namanya pay later, yang namanya pinjol, itu pastinya meminta margin yang lebih besar dibanding lembaga keuangan gitu. Jadi lebih cepat ngasihin duitnya, tapi dia juga minta margin yang lebih besar. Di keuangan kita kenal dengan namanya high risk, high return gitu. Jadi ketika melihat nggak ada jaminan, cuma KTP doang, pasti dia minta return yang lebih besar. Bang, tapi kalau misalnya kita lihat gitu ya, kalau di iklan-iklan dia bilangnya 0% kok per bulan, atau cuma 0,1% kok. Nah, itu jangan salah teman-teman. Harus dilihat lebih detail lagi, karena mungkin secara bunga benar 0%, tapi ada banyak hidden fee-nya. Ada mungkin kayak biaya administrasi, biaya layanan, biaya denda gitu kalau misalnya kita telat, yang pasti bisa lebih besar. Atau misalnya yang tadi ya 0,1%. Nah, mungkin ini yang salah kaprah gitu ya, 0,1% per hari. Nah, ketika kita kaliin sama total 365 hari setahun, itu bisa jadi 36% setahun gitu ya. Bahkan kalau dengan compoundingnya mungkin bisa lebih dari 40%. Sehingga itu yang enggak make sense. Atau sehingga
kalau dari gua sangat amat tidak menyarankan teman-teman untuk minjem ke pinjol dan ke paylater, karena itu bakal mempengaruhi habit pengeluaran teman-teman yang awalnya nggak butuh jadi wah ini ada diskon nih, yang awalnya sebenarnya nggak perlu jadi wah ini ada 0% nih cicilannya, dan itu membuat kita jadi lebih keluarin uang yang lebih banyak lagi gitu ya. Jadi itu yang kedua, dikit-dikit paylater yang sebenarnya udah kita bahas ini sebagai utang jahat ya, atau namanya bad debt. Nah, gimana dengan yang utang baik? Nah, yang utang baik itu ada utang-utang yang mendapatkan asetnya meningkat. Nah, secara detailnya utang baik, utang jahat, dan mana-mana aja yang harus kita lakukan gitu ya. Karena kalau kita mau kaya pun kita harus berhutang. Gitu. Jadi kalau kita hutangnya jahat kita jadi miskin, kalau kita hutangnya baik kita jadi kaya. Nah, turunannya nanti bakal gue jelasin lebih dalam di webinar gue. Yang ketiga adalah nggak punya couple goals. Yes, jadi everything in this world butuh plan, butuh goals. Ya, kalau lu nikah tapi nggak punya goals lu mau kemana, itu salah satu red flag yang sangat amat besar. Gitu, yang mungkin nggak semua orang pikirin gitu kan, oh gue nikah ya udah jalanin aja dulu. Nah, itu yang harus kita mitigasi ya teman-teman ya, jangan sampai plan kita dan plan pasangan kita itu jauh berbeda gitu. Oke teman-teman yang nonton video ini sudah terlihat terkait keuangan, punya goals, harus punya rumah, dan harus meningkatkan sisi akademiknya teman-teman, punya plan S2 misalnya. Nah, ternyata jangan sampai pasangannya teman-teman itu punya goals yang berbeda. Oh, dia punya plan untuk ngumpulin duit, sama-sama ngumpulin duit nih, tapi buat ikut konser ke Korea, ke Jepang gitu kan, dan healing beberapa minggu di sana. Gitu. Nah, ini yang bikin kapal yang sama, tapi punya dua tujuan yang berbeda, dan itu yang bikin nanti bisa jadi masalah rumah tangga di kemudian hari, karena nggak clear lah sama tujuan di awal gitu. Jadi yes, harus obrolin di awal-awal pernikahan teman-teman ya. Jadi ketika di awal-awal pernikahan kita mau bawa kapal ini mau bawa kemana, itu yang penting supaya nanti untuk step by stepnya itu bisa lebih sejalan. Nah, gimana yang harus cara ngobrolnya gimana, dan apa yang harus dilakukan setelah kita ngobrol, step by stepnya itu nextnya akan gue bahas juga di next video. Dan pastinya untuk teman-teman yang punya pertanyaan-pertanyaan, nanti bakal gue jawab pertanyaan itu di webinar gue gitu. Jadi yang masih ada keresahan, bang kalau ini gimana, bang kalau itu gimana, bisa untuk tulis pertanyaan-pertanyaan teman-teman di kolom komentar di bawah gitu. Seperti biasa, segitu dulu buat hari ini. Kalau misalnya ada hal-hal yang masih dipendem dan masih pengen ada masukan dari gua, bisa tulis di kolom komentar. Dan seperti biasa, kalau misalnya merasa teman-teman video ini bermanfaat, bisa klik like untuk video ini. Terus jangan lupa untuk yang teman-teman yang belum subscribe, bisa minta tolong di subscribe YouTube channel ini supaya bisa kita ketemu lagi di video-video kita selanjutnya. Gitu. Sekian dulu buat hari ini, kita ketemu lagi besok.